Ya, terima kasih teman-teman wartawan media yang saya banggakan. Saya bersama Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi dan Menteri Perhubungan Pak Dudi, mirip namanya Dodi dan Dudi. Bersama-sama tadi kami menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini sebuah pertemuan yang baik untuk bisa membahas berbagai isu terkait dengan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang merupakan domain dari Kemenko yang kami pimpin saat ini. Sangat erat hubungannya dengan PU dan juga perhubungan. Karena kita tahu bahwa backbone dari pembangunan infrastruktur ini tentu harus dilandasi dengan semangat untuk membangun infrastruktur yang tepat sasaran, yang tepat guna. Untuk itu kami mendengarkan arahan-arahan beliau, terutama yang sangat diharapkan adalah dalam merencanakan pembangunan harus benar-benar terintegrasi satu sama lain. Misalnya PU akan membangun sebuah proyek infrastruktur tertentu yang harus dipastikan konektivitasnya, baik darat, laut, udara, itu tersedia dengan baik sehingga dampak dari pembangunan infrastruktur itu sendiri benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kita ingin mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi termasuk swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan lain sebagainya, termasuk juga membangun dan memperbaiki sarana-sarana pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah. Dan sekali lagi, mengapa Kemenko Infrastruktur ini dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo? Karena ingin ke depan semuanya, segala sesuatunya semakin terintegrasi dan berdampak baik untuk masyarakat kita. Saya pikir itu inti dari pertemuan kami tadi dengan Bapak Presiden. Jelas? Ya. Tidak secara khusus, kami tadi hanya benar-benar bertiga ya, artinya bertiga menghadap beliau langsung. Jadi khusus membahas infrastruktur di tanah air. Dan justru beliau menitip pesan pada saat beliau melakukan kunjungan ke luar negeri, kami bisa tetap fokus dan sekali lagi bisa melakukan studi mana saja infrastruktur yang benar-benar memiliki urgensi dan juga tentunya diharapkan produktif, karena selalu dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, APBN, oleh karena itu tidak boleh ada yang tidak produktif atau tidak optimal penggunaannya nanti. Ya, IKN. Tadi secara spesifik juga ditanyakan dan dibahas tentang IKN. Beliau kembali mengingatkan bahwa IKN memang akan difokuskan terlebih dahulu karena ini adalah sebuah mega project yang juga membutuhkan proses dan waktu yang termasuk anggaran yang tidak sedikit, sehingga harus ada tahapan-tahapan yang diprioritaskan. Nah, beliau menargetkan dalam 4 atau 5 tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik, artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini yang tengah dibangun, tentu belum selesai sepenuhnya, itu adalah untuk eksekutif. Tetapi akan terus dilengkapi dan tentunya disempurnakan pembangunannya. Nah, yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif. Karena bukan hanya kantornya, tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan. Selebihnya, untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali, artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan tadi pusat pemerintahan, gitu. Cukup? Makasih ya, teman-teman. Enggak apa-apa. Bahasa aja. Dipanggil Bapak, kan Bapak mau jalan ke luar negeri
Jadi dia tanya isu-isu kesehatan apa yang kira-kira terkait dengan Cina, dengan Amerika, dan juga dengan Inggris. Nah, kita bilang bahwa dengan Cina memang kita sudah ada beberapa agreement, mungkin ada beberapa kemungkinan kerjasama lanjutan lah di zamannya beliau. Di Amerika juga kita kan sekarang sedang menyelesaikan MOU kesehatan perpanjangan antara Amerika dan Indonesia. Nah ini sekarang memang prosesnya ada di pihak Amerika. Jadi kalau misalnya datang ke sana nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang Inggris kan duta besarnya sempat hadir ke saya juga. Beliau juga bilang kalau datang bisa nggak ada satu kerjasama yang bisa ditandatangani bersama. Nah itu tadi dibicarakan sama beliau dalam rangka persiapan beliau jalan. Itu sih. Sama Bapak sendiri ada negara yang ikut mendampingi Pak Presiden nggak sih? Kalau saya sebenarnya saya kan banyak tugas yang mesti beresin anggaran ya di sini. Jadi saya bilang mungkin bisa nanti Pak Menlu aja yang nanti mewakili. Kondisi di Gunung Lawan Tobi apakah dibahas juga dengan Pak Presiden Prabowo? Kenapa? Ya beliau nanya, tapi saya bilang sudah ditangani dengan Pak Menko PMK. Kita udah rapat juga sama Pak Menko PMK. Kita juga udah berhubungan sama Gubernur NTT di sana supaya bisa. Penanganan seperti apa? Kita udah kirim obat-obatan, ya alat-alat kesehatan, ya juga tim kesehatannya. Untuk kondisi kesehatan apakah ada efek kronis itu bagaimana gitu? Nggak tertangani kok, ini kan yang meninggal 10-an ya kalau nggak salah di sana udah ditangani. Makasih. Oke, makasih Pak. Program ke depan. Ya. Pak Jokowi mau ke Jakarta apa jadi pembahasan juga? Waduh, nggak tahu saya nggak. Beredar mau masuk Golkar, Mas AHY. Siapa? Jokowi beredar mau masuk Golkar. Waduh, saya nggak tahu Mbak ya. Tapi tahu nggak masalah Pak Jokowi lagi di Jakarta? Saya nggak tahu. Tadi baru dari Sentul kita, dari Rakornas di Sentul. Jajaran pihak Kim apakah sudah mengetahui bahwa Pak Jokowi katanya isunya benar nggak masuk Golkar gitu? Waduh, saya nggak tahu. Terus terang nggak tahu. Ya. Makasih ya. Terima kasih Mas. Program khusus soal apa? Ya, program khusus soal apa? Ya. Jangan tentara di terkait apa terkait dengan tentara Dan antara siapanya kan Pak Izin Pak, lagi ditunggu ya. Izin Pak. Ini mengenai pembentukannya Pak ya? Pak Mari agenda